Sebaiknya kita ketemu di pengadilan saja, Bang Refli. Kita ketemu di pengadilan aja. Kalau bilang pengadilan, Anda bodoh. Kalau saya katakan, kenapa? Pengadilan Roy Suryo lebih bodoh lagi tidak membuktikan ijazah, tapi kita jaga saja. Karena dia duluan dengan saya. Kalau Anda jantan, Bang Ade, kita sama-sama ingin mengedukasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang jelas keasliannya guys ya, yang sekian lama belum kelar dan blunder saja ya. Dan status Roy Suryo CS tentunya masih tetap sebagai tersangka. Kali ini berdebat sengit antara Refli Harun dan Bang Ade yang semakin memanas guys ya. Dan Refli Harun tampaknya takut untuk menghadapi persidangan. Oke, biar tidak galau paham, kita tonton video berikut ini sampai dengan selesai. Membuktikan apakah jadi jangan juga ingin masalah ini dapat selesai dengan baik. Oke, kita mau berdebat sama orang yang nggak paham atau frekuensinya berbeda, itu nggak ada gunanya. Karena dari awal ya, Ade selalu ingin membelokkan. Tidak ada guna berdebat dengan saudara. Saya sudah katakan, ya, oke, Anda baca pasal 24 KUHP itu mengatakan berbagai macam alasan untuk dihentikannya penyidikan. Salah duanya adalah demi hukum, ya, karena prosesnya sudah batal demi hukum, ya, artinya null and void, ya. Yang kedua adalah karena dicabutnya laporan polisi. Nah, dua hal tersebut adalah ini yang menjadi landasan kami untuk mengatakan bahwa ini sudah batal demi hukum, ini sudah dicabut laporan polisinya. Kami tidak bicara tentang restoratif justice, justru kami mengatakan bahwa yang harus minta maaf itu Pak Jokowi. Jadi lucunya ada bicara tentang restoratif justice. Kedua, tentang individual responsibility. Kita paham dalam pidana ada individual responsibility. Tetapi yang kita katakan bukan soal individual responsibility, bahwa administrasi penyelidikan dan penyidikannya gugur dengan dicabutnya laporan polisi tersebut. Jadi saya bicara tentang prosedur yang sudah cacat, substansi yang sudah cacat. Bicara mengenai administrasi, Bang Ade. Substansi di pasal undang-undang ini yang saya anggap Bang Refli cerdas banget ini, Bang Refli ini. Cerdas Bang Refli ini. Ini terkait administrasi. Kalau itu terkait administrasi, Mbak, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada dua pola pembelaan yang harus dilakukan oleh teman-teman itu. Bahwa yang pertama, tiket pertama sudah diambil. Apa tiket pertamanya? RJ. Ya itu bukan. Gelar perkara khusus. Dan yang mengambil gelar perkara khusus itu adalah Bang Egy dan Damai Hari Lu bisa menyebutkan. Itu yang pertama ya, bahwa ada tiket untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara-cara hukum yang lebih bermartabat, ya kan? Mana ada gelar perkara khusus? Yang kedua adalah ya kan? Pra peradilan. Iya toh? Yang penting disampaikan secara jelas oleh ini cacat administrasi. Di mana cacat formilnya? Di mana cacat materialnya? Disampaikan dong melalui rapid. Kan keren tuh. Dengan menyurat ke Bawaslu. Monggo silakan. Itu juga adalah cara-cara hukum gitu loh, yang diizinkan oleh hukum, kan begitu. Jadi intinya bahwa kalau saya bilang sih terlalu dini, prematur sekali ketika kita mengatakan bahwa oh ini dicabut seperti ini, tanpa kita harus pikirkan ada pasal juga yang mengikat terkait individu. Gitu loh. Itu yang paling penting di situ, bahwa pidana itu adalah pertanggungjawaban individual. Oke, gimana Bang Refli? Langsung aja ditanggapi. Balik lagi. Ya, ini orang nggak ngerti susah, dibalik lagi ke sana. Jadi gini, yang ingin saya katakan adalah Anda yang semakin nggak ngerti loh, Bang Refli. Bingung saya ketika Anda menjadi pengacara, makin bingung saya. Untuk memperkarakan masalah ini banyak, tidak hanya pra peradilan, tetapi juga mempermasalahkan cacat prosedur dan cacat substansi. Itu sama pentingnya. Tidak harus pra peradilan. Jadi kita bisa menggunakan segala instrumen yang mungkin, karena ini akan law in action, bukan law in a book. Bahkan ini nanti sebentar lagi itu ada rombongan purnawirawan TNI yang mau menggugat ya penyidik Polda Metro Jaya karena dia dianggap melakukan abuse of power. Jadi purnawirawan TNI ini ya
diajak sekarang untuk sebagai apapun yang kita gugat ya guys ya, katakan oleh untuk membebaskan rombongan RRT Refli itu Adi Agung Darmawan ya. CS itu selalu akan membantahnya karena dia berkeinginan agar RRT ini ditahan, ditangkap dan lain sebagainya, ya kan? Enggak lah, Ya, Bang itulah Refli. cara berpikir warga negara Bang yang Refli tidak ingin naif mau sekali ya. persoalan. Sementara Sekarang jadi kita PH ingin kayaknya menyelesaikan naif sekali, Bang Refli. persoalan yang ingin kita selesaikan adalah buktikan terlebih Oke. dahulu ijazahnya asli atau palsu. Nah, inilah yang dihindari Baik, oleh baik. Jokowi. Ya. Kami ya sudah mendapatkan Oke. bukti yang sahih bahwa ada paling tidak Ya. beberapa versi dari ijazah Jokowi. Setelah Bonatua mendapatkan ijazah salinan yang benar, maka kita Identik. ketahui makin jelas Identik, ketidakasliannya identik tersebut. itu. Antara Baik, baik. yang di Ya. press conference kan Barat Krim Ya. Mabes Polri pada tanggal Saya 22 bacakan. Mei dengan yang Terima kasih, ada ya. di KPU Nasional berbeda, dan itu menjadi sesuatu Oke, hal yang Bang sangat Refli. kikik. Waktu kita habis, Bang. Jadi yang khawatir kubu sana sesungguhnya. Tapi yang saya sangat sayangkan kepada Bang Bona, kenapa Bang Bona juga selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden lain juga atau mantan kepala daerah. Akan lebih fair dong, gitu. Ketika oke. kita melakukan Terkuat niat jahat Bonatua terhadap Jokowi. Kenapa hanya ijazah Jokowi yang jadi target? Betul sekali guys ya. Kenapa kok hanya ijazah Bapak Jokowi dan Mas Gibran yang jadi target? Bukan ijazah pemimpin-pemimpin yang terdahulu guys ya. Tentunya ini ada maksud tertentu dan tentunya ada rasa sakit hati kepada Bapak Jokowi. Ya guys ya, ini fakta. hal seperti itu. Lagi ini dari atas ini ijazah tahun 2019. Di sini di tengah ini 2014 dan di sini berarti 2012. Nah, di antara yang ketiga ini informasinya sama semua kecuali yang namanya leges sama tanda tangan dekannya. Untuk yang 2012 dan 2014 itu dekannya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua, boleh saya bilang identik. Kalau masalah ukuran saya tidak mau berkomen karena memang tahun 2019 ini sistemnya sudah silon. Jadi dia bisa aja mengalami hasil scan itu kan bisa dikompres, diapa kan gitu. Kalau yang ini, yang sama yang ini dulu sistemnya masih hard copy. Tapi sama nggak yang 2014 dengan 2019 itu sama persis? Sama identik? persis, sama persis. Nggak ada bedanya, tanda Nggak tangan ada. dekan sama, stempel sama, komposisi huruf sama, fontnya sama, Identik. header dan footernya sama Iya. semua gitu identik ya? Iya. Oke. Sebelum Roy Suryo sampai ke studio ini, disampaikan oleh Bonatua bahwa salinan ijazah yang didapat itu identik. Nah, silakan diulangi lagi Pak Bonatua. Betul sekali ya Bang Mardian Semarang. Biar Roy Suryo dengar. Dan Bonatua tidak mempersoalkan soal lebarnya kertas dan lain sebagainya. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Beliau adalah Nah, itu yang disampaikan ke publik. Oke. Ya. Beda. Iya, iya, makanya itu saya mau Saya sampaikan supaya pengamat telematika. Bonatuanya jangan juga akhirnya merasa dieksploitasi nih. Tapi begini, juga menarik tadi. Tapi gini, saya masih ingat Pak Bonatua tadi mengatakan begini. Ya, saya mengumpulkan dua lagi nih ijazah. Pertama yang paling Dari Solo. penting 2005 ya. Itu krusial banget. Saya tahu ini arahnya kemana. Ya. Pak Bonatua begitu. Tapi nggak berani dijawab. Kenapa? Apakah memang nggak mau? Mesin Roy Suryo ya. Gimana nggak mau Kalau nggak bergabung berani, di tersesat? disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Oke, dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja, ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bonatua. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir ini 3 lembar, 3 dokumen ya, dia menyatakan justru isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Penemuan baru lagi, kejanggalan dan lagi-lagi penemuan baru lagi, muter-muter melulu. Besok apalagi? Yang jelas ya, grup Roy Suryo CS ini mencari pembenaran ya guys ya, bukan mencari kebenaran. Makanya mereka ini selalu blunder dan muter-muter melulu guys ya. Tidak ada kejelasannya. Dan yang jelas untuk menghambat persidangan ya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda ya.
Ini kan sebenarnya menjadi fakta menarik. Artinya apa? Bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Oke. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Ya. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Barreskrim maupun Polda gitu ya. Nah sekarang bahwa di 2005 ini satu logika yang sebenarnya bisa pemirsa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa loh. Ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan apa? Waktu itu kontestannya ada 4. Ya. Bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat lah, sudah pasti digugat. Beliau belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Oke, jadi intinya yang Anda ingin katakan bahwa kali ini hanya mengada-ngada aja tudingan-tudingan yang disampaikan. Lagi, ada spesimen baru oleh Dr. Tifa tadi kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang berbeda, membandingkan objek yang berbeda. Objek hasil dari Bang Bonatua, dia bilang oke, nggak ada masalah, dibandingkan dengan yang ada lipatan di Barreskrim. Betul sekali ya, Bang Rifai ya. Beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsipnya UGM. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Karena lagi-lagi loh, ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Tapi kalau untuk melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa? Lihat ijazah asli Pak Jokowi, lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu yang paling sahih gitu ya. Jadinya tudingan-tudingan ini tidak beralasan begitu ya bahwa ada temuan spesimen baru, perbedaan antara yang ditangkap. Oke, usai jeda nanti kita akan lebih lengkap lagi membahasnya, tetap bersama kami. Artinya mungkin tidak dikabulkan penghentian proses penyidikan ini. Yang dilakukan di Irwasum. Pendapat saya, pendapat ya. Dalam hukum itu kan ada yang pendapatnya berbeda. Sependapat, monggo. Tidak sependapat, monggo. Kalau bagi saya, kok rasanya sulit ya dikabulkan. Artinya justru pihak kepolisian sulit menurut Prof dikabulkan. Alasannya apa? Alasannya apa? Bahwa proses ini sudah jalan. Harus tanggung jawab dong. Masa bekerjanya polisi di Polda Metro Jaya selesaikan oleh Barreskrim, Irwasum mengabulkan, dihentikan? Kan nggak mungkin. Nanti itu di Irwasum itu akan digelar lagi, diminta pertanggungjawaban kepada penyidik dan penyidik. Roy Suryo semakin panik kalau menonton video ini. Menurut pakar hukum pidana, permohonan Roy Suryo CS untuk menghentikan penyidikan kasus ijazah palsu akan sulit untuk dihentikan. Jelas guys ya, untuk menghentikan kasus ini tanpa melalui RJ, tanpa kesepakatan dua belah pihak, tidak mungkin terjadi guys ya. Nampaknya Roy Suryo CS ini mengambil jalur khusus guys ya, tanpa melalui perdamaian kayak ini. Ini sudah melanggar kayaknya guys ya. Penyelidik atau penyidik, kamu kok menetapkan tersangka itu syaratnya apa? Dokumen kamu lengkap atau tidak? Betul. Ada dua sisi loh yang harus dibuktikan. Maka saat itu Irwasum nanti kalaupun dihentikan, pasti harus menghadirkan pelapor juga. Ini loh, kamu tak hentikan karena ini bukti kamu tidak cukup dan pasalnya tidak ada. Contoh. Tapi terlapor juga menghormati juga. Ini loh, perbuatan kamu itu ada, undang-undangnya mengatur, alat bukti kamu ada, perbuatan kamu itu kategori melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu ada dibagi lagi. Perbuatannya sengaja atau tidak sengaja. Nanti diatur juga ada mens rea. Hubungan batinnya pelaku itu seperti apa sih? Ini tujuannya apa ini gitu? Ada motif politik atau motif murni pelanggaran hukum? Ini diuji gitu. Jadi saya akan juga mengoreksi, kita melek betul masalah ini, baik dari sisi pelapor maupun terlapor. Berarti memang harus ke meja pengadilan? Harus, melihatnya. Karena asas kita legalitas, diselesaikannya itu di pengadilan. Mungkinkah ada celah-celah lain selain restoratif justice, Prof? Untuk penghentian penyidikan? Perkara itu dihentikan atau tidak dihentikan, bisa dengan keadilan restoratif. Oke, kalau tidak ada restoratif itu maka muaranya ke pengadilan. Nah di pengadilan itu tempatnya yang kita menghormati terhadap tadi ya
berhak orang yang menjadi tersangka segera disidangkan. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 itu di sana mengatur itu ya, pasalnya dilihat aja bahwa seseorang harus segera diadili jika menjadi tersangka. Dan prosesnya harus cepat. Jangan lama-lama. Ini Jangan kan terlalu lama-lama. Ini kan terlalu lama ini. Ada yang pro pelapor, ada pro terlapor. Nah, ini itu. kalau terjadi gesekan, mohon maaf nih, di jalanan nanti saling menghakimi sendiri-sendiri, ini akan berbahaya. Nah itu ya Prof, karena kan kita sudah melihat kasus ini sebenarnya sudah berlarut cukup lama. Iya. Ketika akhirnya dua kubu, dua pihak ini masih sama-sama kekeh, kira-kira ini akan berlangsung sampai berapa lama melihat prosesnya seperti Saya yakin ini dalam hukum acara pidana yang baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 mempercepat. Ya, sepanjang itu Semoga ya guys ya, dipercepat dan kegaduhan tidak terjadi lagi di negara kita ini, Indonesia tercinta. Segera perkaranya dimajukan ke pengadilan. Di sana nanti banyak nanti itu perkembangannya banyak lagi ya. Orang itu bisa mengakui ada plague bergening. Orang nanti ada pemaafan hakim. Orang itu nggak perlu dihukum karena apa? Pertimbangan hakim. Nanti ada onslah, ada free spread. Ada putusan bebas, putusan lepas. Kalau putusan bebas itu dia tidak memenuhi unsur pidananya, tetapi nanti ada pidananya, perbuatannya ada, namun bukan merupakan tindak pidana, nanti bisa lepas hukum. Ada satu lagi tentang tadi, hakim menetapkan yakin ini memenuhi unsur actus reus, perbuatan pidananya ada, mens rea-nya ada pihak yang dirugikan, ada nama yang dicemarkan betul. Nah, hakim yang akan memutuskan, kita kan nggak boleh mengadili sendiri-sendiri, nggak boleh saya mengatakan itu salah, itu polisi tidak benar. Jangan dong, negara kita ini negara hukum, jangan dibuat opini, jangan dibuat begini. Ini guys ya, bukti kecintaan rakyat Indonesia kepada Bapak Jokowi, dan mereka berebut ya guys ya untuk bersalaman waktu menghadiri kirab budaya di kota Tegal bersama Mas Kaisang ya. Baik. Tujuan apa saudara ketemu dengan Sekretaris Dirjen Dikdasmen? Iya Pak, kembali ke latar belakang saya sebagai penulis, ya, saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang ada di publik. Sebentar Pak, yang mulia, sebentar yang mulia. Saya ingin bertanya dulu yang mulia. Sebentar. Baik. Ya, terima kasih yang mulia. Kau, Pitak. Iya kau. Katanya kau lulusan Jepang. Ya. Tahun berapa kau kuliah di Jepang? Saya agak lupa, mungkin itu. Kayak mana ini? Bisa lupa? Peneliti masa lupa? Ini gimana hasil penelitianmu kalau kamu lupa terus? Saya agak lupa, mungkin itu. Jangan mungkin. Ini hukum, harus ada kepastian. Nggak boleh mungkin. Terus kapan kamu terakhir mati? Saya agak lupa. Kalau ini sidang sungguhan kan kamu seru sekali guys ya nampaknya. Bisa kau tunjukkan ke kami? Coba maju kau, maju. Pitak, maju kau. Sini. Lah, ini asli. Ini surat kematian asli nih. Berarti setan kau. Saya Pak Purnomo menemukan Rismon sedang menakuti orang Jepang di jalan. Ternyata Rismon masih hidup. Rismon ini akan saya rawat dulu sampai sembuh, biar tidak memalsukan surat kematian lagi di Jepang. Demikian guys ya, Rismon menjadi pocong guys ya. Dan mengakhiri video-video singkat kali ini guys ya, telah disimpulkan bahwa rombongan atau gerombolan si Rismon CS ini takut di persidangan guys ya. Makanya mereka mau cabut langsung SP3 seperti menjabut singkong guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki melimpah, dan tentunya dimudahkan di segala urusan. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.